Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah perilaku organisasi Profesor Jaman Saturi dan Bapak C.P. Triyatna, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai ganjaran dan moral kerja. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu presentator hari ini, yaitu ada Ajeng Mahesti, Aldi Faizal Akbar, dan saya sendiri Asyifa Nurul Bianita. Langsung saja kepada presentator pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya sebagai presentator pertama akan memaparkan materi mengenai pengertian ganjaran. Ganjaran dapat pula diartikan sebagai balas jasa yang dapat menghasilkan kerjasama dan prestasi kerjasama bagi anggota karyawan dalam suatu perusahaan. Istilah ganjaran memiliki makna yang sama dengan penghargaan dan imbalan atau reward. Ganjaran dikembangkan dalam kajian perilaku organisasi sebagai upaya memotivasi secara ekstrinsik untuk menciptakan kepuasan pegawai. Keitner dan Kinnicky membagi penghargaan ini menjadi dua bagian, yaitu penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah imbalan berupa uang, material atau sosial dari lingkungan. Sedangkan penghargaan intrinsik merupakan penghargaan psikis yang diperoleh dari dalam diri sendiri. Selanjutnya ada definisi ganjaran menurut beberapa sumber. Yang pertama ada menurut Michael Armstrong. Menurut Michael Armstrong, ganjaran ialah sistem imbalan yang terdiri dari sejumlah proses dan kegiatan yang berkaitan secara integratif untuk memastikan bahwa manajemen imbalan dilakukan secara efektif dengan keuntungan organisasi dan orang-orang yang bekerja pada organisasi di sana. Yang kedua ada menurut Kamus Oxford Online. Menurut Kamus Oxford Online, ganjaran ialah suatu hal yang diberikan sebagai pengakuan atas layanan, usaha, atau prestasi. Dan yang ketiga ada menurut kampus Cambridge Online. Menurut kampus Cambridge Online, ganjaran ialah sesuatu yang diberikan sebagai imbalan untuk perilaku atau kerja yang baik. Contohnya seperti sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang yang membantu polisi atau yang membantu untuk mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Dari berbagai definisi di atas, dapat kita definisikan bahwa ganjaran, imbalan atau penghargaan adalah sesuatu yang didapatkan oleh pegawai atau anggota organisasi karena dia telah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi, baik dalam bentuk uang, material, atau non-material. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi besaran ganjaran. Yang pertama ada penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang kedua ada kemampuan dan kesediaan perusahaan, yang ketiga ada organisasi karyawan, yang keempat ada produktivitas kerja karyawan, yang kelima ada pemerintah dengan undang-undang keputusan presidennya, yang keenam ada biaya hidup, yang ketujuh ada posisi jabatan karyawan, yang kedelapan ada pendidikan dan pengalaman karyawan, yang kesembilan ada kondisi dan perekonomian nasional, dan yang terakhir ada jenis dan sifat pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi besarnya atau kecilnya suatu ganjaran. Hal ini perlu mendapat perhatian supaya manajemen organisasi dapat dilakukan secara lebih adil dan layak. Selanjutnya, tujuan pemberian ganjaran. Yang pertama, ikatan kerjasama. Dengan pemberian ganjaran, terjalin ikatan kerjasama formal antara majikan dan karyawan. Yang kedua, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dan jabatannya. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program ganjaran ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang berkualitas untuk perusahaan juga akan lebih mudah. Yang keempat, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, stabilitas karyawan. Dengan adanya ganjaran atas prinsip adil dan layak, maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena terjadinya kemunduran perusahaan relatif kecil. Yang keenam, disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan akan semakin baik. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dengan adanya ganjaran yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang terakhir, pengaruh pemerintah. Jika program ganjaran sesuai dengan undang-undang perburuan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian balas jasa atau ganjaran seharusnya memberikan kepuasan kepada semua pihak, baik majikan maupun karyawan itu sendiri. Ganjaran dengan kinerja. Dalam
organisasi, ganjaran dapat menjadi jawaban apa yang mendorong seseorang dalam bekerja. Alasan seseorang mau untuk bekerja tersebut disebutkan oleh Peterson dan Plowman dalam Malayu tahun 2005, yaitu yang pertama, the desire to live, bahwa keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang. Manusia bekerja untuk mendapatkan makan dan minum agar dapat melanjutkan hidupnya. Yang kedua, ada desire for possession, keinginan untuk memiliki sesuatu menjadi alasan mengapa manusia mau bekerja. Yang ketiga, ada desire for power, yaitu keinginan akan kekuasaan. Serta yang terakhir ada the desire for recognition, yaitu keinginan akan pengakuan. Dari alasan-alasan yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa setiap pekerja memiliki kebutuhan tertentu yang perlu dipenuhi serta mengharapkan kepuasan atas hasil kerjanya. Kebutuhan yang dapat dipuaskan dengan bekerja diantaranya, yang pertama, kebutuhan fisik dan keamanan, di mana memenuhi kebutuhan fisik atau biologis seperti makan, minum, tempat tinggal, serta rasa aman dalam menikmatinya. Kedua, kebutuhan sosial, manusia bergantung satu sama lain, maka terdapat kebutuhan yang hanya bisa dipuaskan apabila masing-masing individu ditolong oleh orang lain. Yang ketiga, kebutuhan egoistis, berhubungan dengan keinginan orang untuk bebas, mengerjakan sesuatu sendiri, dan puas karena berhasil mengerjakannya. Dengan demikian, diberikannya ganjaran berhubungan dengan motif seseorang dalam bekerja serta kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi. Pengertian moral kerja. Moral kerja pegawai berasal dari kata moral employee dalam bahasa Inggris yang memiliki makna sikap anggota organisasi terhadap kondisi yang ada dalam organisasi. Moral kerja dalam kajian perilaku organisasi merupakan semangat kerja. Beberapa ahli mendefinisikan moral kerja diantaranya, yang pertama, Drafke dan Kosen tahun 1998 berpandangan bahwa moral adalah sikap pegawai terhadap organisasi yang memperkerjakan mereka atau berdasarkan faktor-faktor khusus terkait dengan pekerjaan seperti supervise, rekan kerja, dan insentif keuangan. Yang kedua, Keith Davis 1989 berpandangan bahwa moral biasanya dimaknai sebagai sikap individu atau kelompok terhadap lingkungan kerja dan terhadap sikap untuk bekerja sebaik-baiknya dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki serta sukarela. Yang ketiga, Harris 1984 menjelaskan bahwa moral dipandang sebagai persepsi para pekerja terhadap kondisi nyata kesejahteraan pegawai atau tingkat kepuasan terhadap kondisi organisasi dan keadaan yang melingkupinya. Moral juga dikatakan tinggi jika kondisi dan lingkungan sekitar yang menyertai organisasi dirasakan nyaman dan dikatakan rendah jika kondisinya tidak nyaman. Dengan beberapa kajian mengenai moral yang sudah disebutkan menunjukkan moral kerja berkaitan dengan persepsi dari anggota organisasinya dan mempengaruhi perasaan dan kemauannya untuk bekerja pada organisasi tersebut. Berikut proses pembentukan moral kerja yang diawali oleh terjadinya persepsi hingga terbentuknya kemauan anggota sebagai respon terhadap persepsi individu dalam organisasi. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi moral kerja menurut Drafke and Kosen tahun 1998 mengemukakan sejumlah faktor yang menentukan moral kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada organisasi itu sendiri. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mereka sendiri ketika bekerja maupun setelah selesai bekerja. Sifat pekerjaan. Yang ketiga, sifat pekerjaan. Yang keempat, teman-teman sejawat mereka. Yang kelima, kepemimpinan atasan. Yang keenam, penerapan aturan. Yang ketujuh, konsep. Yang kedelapan, pemenuhan kebutuhan pribadi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mengaruhi moral kerja. Berikut ini adalah faktor yang diidentifikasi dapat memengaruhi moral kerja seseorang menurut Roach 1976. Yang pertama, ada sikap umum pekerja terhadap pekerjaan. Yang kedua, sikap umum pekerja terhadap pengawasan yang diterima. Yang ketiga, tingkat kepuasan standar kerja. Yang keempat, tingkat pertimbangan supervisor atau atasan yang diperlihatkan dan diberikan terhadap bawahannya. Yang kelima, tingkat tekanan dan beban kerja. Yang keenam, perlakuan yang diberikan manajemen kepada pekerja. Yang ketujuh, tingkat harga diri atau kebanggaan pekerja dan dalam perusahaan dan di dalam aktivitasnya. Yang kedelapan, tingkat kepuasan pekerja terhadap upah atau gaji. Yang kesembilan, reaksi pekerja terhadap jaringan komunikasi formal dalam organisasi. Yang kesepuluh, tingkat kepuasan kerja intrinsik dari para pekerja. Yang ke-11, kepuasan kerja dalam hal kemajuan dan terhadap kesempatan untuk maju lebih lanjut. Yang ke-12, sikap pekerja terhadap rekan kerja.
Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi. Selanjutnya ada hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja. Menurut Renwick W. English tahun 2006, konsep moral kerja sering dikaitkan dengan kesejahteraan, kepuasan, dan keperasaan menjadi bagian dari organisasi. Manifestasi moral kerja dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti antusiasme, komitmen, kepedulian untuk bekerja, dan dedikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dari seluruh survei yang dilaporkan, terdapat 54% menunjukkan bahwa moral yang tinggi berkaitan dengan produktivitas yang tinggi juga. Sementara 35% lainnya menunjukkan bahwa moral tidak berhubungan dengan produktivitas, dan 11% lainnya mengatakan moral tinggi berhubungan dengan produktivitas yang rendah. Nah, hubungan itu sebenarnya tidak mutlak, tetapi terdapat cukup banyak data yang mendukung bahwa memberi perhatian pada karyawan berpengaruh terhadap meningkatnya output karyawan. Korelasi yang rendah itu berarti bahwa selain sikap kerja, tentu banyak faktor lainnya juga yang memengaruhi produktivitas. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat tidur. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.